Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kairani Fajria dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perlakuan akuntansi produk rusak dan produk cacat dalam perhitungan harga pokok produksi untuk mengoptimalkan laba pada CV Memori Nganjuk yang disusun oleh Adrianus Ekadius Terang, Ninik Anggraini, dan Prima Nurmaning pada Juni 2023. Dalam PKWU, materi harga pokok produksi atau HPP adalah pilar utama dalam menentukan keberhasilan finansial sebuah usaha. 1. Pengertian HPP. HPP adalah daftar biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. HPP berbeda dengan harga jual. HPP adalah biaya modal, sedangkan harga jual adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. 2. Rumus HPP. HPP per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit yang dihasilkan. 3. Komponen utama HPP. Adapun komponen utama HPP, yang pertama, biaya bahan baku atau BBB, semua biaya untuk membeli bahan baku produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu semua biaya untuk membayar tenaga kerja produksi. 3. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan siap jual. Adapun tabel pertama adalah tabel perlakuan produk cacat. Produk cacat berbeda dengan produk rusak. Produk cacat masih bisa diperbaiki menjadi produk baik dengan menambah biaya pengerjaan ulang atau rework cost. Dalam PKWU, produk cacat adalah risiko usaha. Jika produk masih bisa diperbaiki, maka biaya perbaikannya akan menambah total biaya produksi. Inti tabel ini adalah menghitung total biaya baru setelah ditambah biaya perbaikan sebesar 119.410.300. Catatan akuntansi. Biaya perbaikan ini dibebankan ke BTKL dan BOP. Meskipun biaya produksi terlihat naik di tabel ini, perlakuan yang benar memastikan perhitungan HPP akhir tetap akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Adapun tabel kedua. Tabel yang kedua adalah tabel laba rugi. Yang pertama, tabel ini menunjukkan performa keuangan perusahaan untung atau rugi, penjualan produk baik, total uang diterima dari pelanggan atas barang yang sempurna, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, beban operasional, dan penghasilan di luar usaha, serta laba bersih setelah pajak. Adapun tabel ketiga. Tabel ketiga adalah tabel perbandingan. Ini adalah kolom kesimpulan dari seluruh penelitian kolom perusahaan, menunjukkan hasil jika perusahaan menggunakan cara lama atau sederhana. Kolom peneliti menunjukkan hasil jika perusahaan menggunakan standar akuntansi yang benar. Baris laba menunjukkan bahwa metode peneliti memberikan angka yang lebih tinggi karena biaya produksi dihitung secara lebih efisien dan tepat. Mengapa labanya bisa naik? 1. HPP turun dalam rumus akuntansi. Laba sama dengan penjualan dikurangi beban. Jika harga pokok produksi atau beban berhasil ditekan atau dihitung dengan lebih efisien, maka otomatis laba akan meningkat. 2. Efisiensi biaya. Dengan memasukkan nilai jual produk rusak sebagai pengurang biaya, perusahaan tidak lagi membebankan kerugian tersebut sepenuhnya kepada produk yang baik. Kesimpulan, PKWU fokus menekan biaya produksi agar laba maksimal dengan mengelola produk rusak secara benar. Laba perusahaan naik dari 2,6 miliar menjadi 2,33 miliar. Akuntansi fokus, ketepatan pencatatan, biaya pengerjaan kembali atau produk cacat, dan pengurangan nilai jual atau produk rusak pada elemen biaya yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.